Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Jari Mata. Hari ini kita akan kembali bercerita tentang pengalaman-pengalaman misteri. Hari ini yang akan saya ceritakan adalah tentang seorang pengatur hitam. Pengatur hitam ini adalah seorang yang suka mengatur-ngatur gitu ya, ngatur-ngatur jalan. Teman-teman, saat itu saya bermain di rumah teman. Teman itu adalah kebetulan seorang pedagang makanan, ya semacam ayam goreng, bebek goreng, dan ya makan-makan gorengan lah, sambal-sambalan seperti itu. Kebetulan beliau bercakap-cakap dengan saya, ya bincang-bincang santai, tapi dalam perbincangan itu dia sedikit berkeluh kesah kepada saya. Dia bercerita tentang dagangan yang dia lakukan dalam beberapa waktu yang agak panjang. Beliau merasa bahwa ada yang tidak benar. Artinya setiap dagang seperti tidak ada orang yang pengen membeli dagangannya beliau. Apa yang terjadi? Beliau bercerita pada saya bahwa mulai datang, bersiap-siap, kemudian menata dagangannya sampai malam, itu tidak ada satupun orang yang membeli dagangannya yang sudah disiapkan itu. Beliau bertanya dalam hati, kenapa kok terjadi seperti ini? Padahal ya dagangannya ya dijual di pinggir jalan, dan pinggir jalan itu banyak sekali orang yang lalu lalang lewat, tapi tidak ada satupun yang ingin membeli atau berhenti di situ. Beliau juga bercerita bahwa suatu ketika ada seseorang yang sudah datang ke situ, duduk di tempat dagangan beliau, tapi kemudian beliau tidak jadi membeli, malah berpamitan pergi dan tidak jadi beli. Teman saya bertanya-tanya, loh sudah datang, sudah duduk, kok tidak jadi membeli? Kemudian beliau pergi. Teman-teman, beliau menyampaikan ke saya seperti itu dan meminta tolong untuk apa solusi untuk seperti itu. Tapi saya juga, karena waktu itu waktunya belum ada, saya masih punya kesibukan, sehingga saya tidak bisa langsung memberikan jawaban kepada beliaunya. Tapi beberapa hari kemudian saya sempat naik sepeda motor melewati tempat di mana beliaunya itu berjualan. Saya ingin tahu di mana sih, karena memang saya belum pernah ke situ sama sekali. Beliau memberikan lokasinya, di mana tempatnya dan posisinya. Saya lewat di situ. Dan kebetulan saya lewat menggunakan sepeda motor dengan posisi kecepatan yang pelan, dengan harapan saya bisa melihat ke kanan dan ke kiri di mana posisinya yang sebenarnya. Dan anehnya saya berjalan dengan pelan melewati daerah-daerah di sekitar tempat beliaunya berjualan. Pelan-pelan saya lihat ke kanan, ke kiri, saya tengok, tidak ada satupun pedagang yang berjualan seperti beliau, dan beliaunya juga tidak ada di situ. Saya sampai lewat dari situ, kok nggak ada ya. Akhirnya saya kembali, saya putar balik, saya lewat ke situ lagi, pelan-pelan lagi. Saya lihat ke kanan ke kiri, kok beliaunya tidak ada.
tidak berjualan. Kemudian saya kembali karena tidak lihat dan tidak ada, ya sudah saya pulang. Esoknya saya bertemu lagi dengan beliau dan saya bertanya, Pak, kemarin saya sudah ke sana, saya sudah lihat di posisi jenengan jualan, tetapi kok saya tidak melihat ada orang jualan. Jadi tidak ada yang berjualan di situ. Tapi beliaunya menjawab dengan heran, loh, saya tadi jualan Pak, kemarin saya jualan. Mulai sore saya sudah menata dagangan, sudah di situ, saya duduk-duduk di situ. Di tempat dagangan saya dengan istri saya. Loh, iya dah. Padahal saya tadi lewat sampai 2 kali loh Pak. Saya 2 kali lewat. Saya lewat dari selatan. Pelan-pelan sekali saya naik sepeda motor itu. Pelan-pelan saya melihat ke kanan dan ke kiri. Tapi sampai tidak ada. Anda tidak ada di sana. Saya penasaran, saya kembali dari utara menuju ke selatan. Saya lihat lagi, pelan-pelan sekali saya. Dengan harapan saya bisa tahu kalau di situ ada Anda yang berjualan. Tapi ya tidak ada. Loh kok bisa Pak? Padahal saya di situ. Gitu ya. Ya sudah. Kalau nggak ada ya saya sudah, saya juga tidak tahu. Tapi akhirnya beliaunya mengatakan pada saya, bagaimana kalau hari ini main ke tempat jualan saya? Ya saya kebetulan waktu itu ya longgar, akhirnya saya berangkat ke situ dengan beliaunya, naik sepeda motor, beliaunya membawa barang dagangannya, saya mengikuti dari belakang. Kemudian sampai di tempat itu beliaunya menata barang dagangannya, menata mejanya, kursinya, kemudian dagangannya, semuanya ditata dengan baik. Kemudian beliaunya mulai berjualan. Dan di situ saya masuk ke dalam tempat dagangannya itu, kebetulan waktu itu maghrib. Jadi saya minta izin untuk sholat dulu. Pak, sholatnya di mana kalau di sini? Oh di sini Pak, di dalam. Oke, saya wudhu, kemudian saya sholat. Setelah sholat saya coba menerawang di situ, dan ternyata apa yang terjadi, teman-teman, sobat jari mata, saya dalam pandangan saya terlihat ada seekor semacam harimau yang besar, tapi lucu dia. Jadi tidak berurusan seperti harimau yang sangat garang, sangat galak. Tidak, dia tuh terlihat lucu. Dia tersenyum pada saya. Kemudian saya berpikir, oh mungkin ini yang mengganggu dagangan teman saya. Sudah saya suruh dia pergi, ayo. Saya suruh pergi, ayo. Saya dorong dia untuk pergi. Lah, kok dia itu malah mainan. Jadi saya suruh pergi, dia berputar. Ya pergi dia, tapi kembali lagi ke saya sambil tersenyum gitu. Saya suruh pergi lagi, ya dia pergi, tapi ya gitu, mutar lagi. Akhirnya ke tempat saya lagi. Kemudian, oh mungkin enggak lah, karena dia itu memang suka bergurau, jadi ya saya anggap bukan dia yang mengganggu. Kemudian saya kembali menyadarkan diri. Kemudian saya membaca beberapa bacaan doa untuk membersihkan tempat itu, kemudian memberikan perlindungan di sekitar tempat jualan itu. Semoga dengan itu tempat itu jadi bersih. Itu gambaran saya. Kemudian setelah selesai saya bacakan, saya saya keluar, saya duduk di tempat beliau jualan. Kemudian ya alhamdulillah ada rezeki, beliau menyiapkan makan untuk saya, dengan istrinya menyiapkan makanan untuk saya dan
suaminya. Nah, setelah makan saya masih di situ. Memang saya sengaja pengen berada di situ agak lama karena memang pengen mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi. Kemudian sambil saya di situ saya membaca beberapa doa-doa untuk menarik pelanggan biar pelanggan itu bisa datang yang berseliweran di depan situ, yang lewat baik dari selatan ataupun dari utara yang bergantian lewat. Banyak sekali orang yang lewat, kendaraan-kendaraan yang lewat itu sepeda motor, mobil atau orang jalan, itu banyak sekali yang lewat. Jadi saya membacakan doa-doa semoga orang-orang itu, pelanggan-pelanggan itu bisa datang. Dan alhamdulillah begitu saya bacakan berulang-ulang, alhamdulillah hujan turun deras. Waduh, saya pusing, saya bingung sekali. Kenapa kita baca doa ternyata malah hujan deras, petir-petir, angin. Wah, saya tambah bingung ini. Sedangkan belum ada satupun pelanggan yang beli. Sehingga ya bagaimana nih ya Allah, saya berdoa semoga doa-doa saya dikabulkan. Ya bagaimana kalau nggak terkabulkan, ya juga kita juga bingung ya. Tapi alhamdulillah dalam hujan yang deras itu tiba-tiba ada kendaraan yang berhenti di depan warung tempat jualan tadi. Mereka berhenti, turun, kemudian bertanya, "Bu, jualan apa ini?" "Oh, ini jualan ayam goreng, bebek goreng, sambelan, Ibu." "Oh gitu, baru jualan dah, Bu?" "Oh enggak, ini sudah lama, ini hampir 1 tahun saya jualan di sini." "Loh, iya tak Bu? Saya terus setiap hari lewat tapi nggak pernah lihat kalau di sini Ibu jualan." Saya mendengar itu, berarti sama dengan saya. Saya lewat nggak pernah lihat, padahal beliaunya jualan. Jadi itu yang dilihat oleh para pelanggan yang kebetulan lewat di situ. Nah, ini semakin membuat pertanyaan besar pada saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Tapi kembali pada pembeli tadi, dia membeli sekaligus langsung 10 bungkus. Saya dalam hati, alhamdulillah doa saya masih dikabulkan oleh Allah. Saya berdoa lagi, begitu beliaunya sudah selesai pergi, masih dalam kondisi hujan, ada sepeda motor yang lewat, berhenti di situ, kemudian membeli lagi, ada 5 bungkus. Selesai, orangnya pergi. Sebentar ada lagi mobil yang datang lewat, berhenti di situ dan membeli. Dan rata-rata orang-orang yang datang ke situ mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat kalau di situ ada orang jualan. Ini semakin membuat saya penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Karena saya sendiri mengalami bahwa di situ tidak ada yang jualan, padahal beliaunya jualan. Oke, setelah itu begitu hujan reda, saya pulang ke rumah. Saya sampaikan kepada beliaunya, "Pak, saya pulang dulu, coba nanti saya bantu dari rumah. Saya akan berusaha menerawang dari rumah apa yang terjadi di sini, sehingga kita bisa tahu penyebabnya dan bisa tahu solusinya." Mudah saya berpamitan dan saya pulang. Sesampainya di rumah, ketika malam sudah mulai beranjak, kira-kira waktu itu sekitar jam 10 sampai jam 11 malam, saya kebetulan sholat isya-nya agak saya undur dulu karena saya butuh sekaligus melaksanakan penerawangan ini. Maka saya sholat dulu isya, kemudian saya berpikir, saya berdoa, saya membaca beberapa doa-doa, kemudian saya menerawang dan saya kaget. Apa itu? Saya
kaget ternyata ketika saya melihat di posisi tempat jualan teman saya itu, saya melihat ada sesosok bayangan hitam. Bayangan itu sangat tinggi, besar tinggi, berwarna hitam. Di kepalanya tidak ada rambut, jadi dia pelontos, hitam semuanya sampai kaki. Dia selalu mengayun-ayunkan tangannya, satu tangan kirinya menghalangi, satu tangannya memberi tanda untuk lewat, menghalangi, lewat. Dia bersosok hitam, tinggi, besar, yang berada di depan tempat jualan teman saya tadi. Dia tidak berbicara apa-apa, dia diam, cuma dia menahan orang untuk datang dan mengalihkan ke tempat lain. Melihat ini saya berasumsi bahwa ini ternyata yang menghalang-halangi orang-orang yang mau beli untuk tidak datang. Kemudian segera saya melakukan pembacaan doa-doa untuk membersihkan tempat itu lagi, kemudian memberikan pagaran lagi, dan mengarahkan dia untuk saya tutup tempatnya dia untuk kembali ke posisi alamnya dia sendiri tanpa ada di alam manusia. Kemudian besoknya saya datang lagi ke tempat teman saya itu, saya sampaikan, ceritakan, tapi dalam posisi saya ajak beliaunya untuk ke dalam tempat jualan itu, yang di dalam, yang di tempat sholat itu saya beritahu, Pak, tolong jenengan baca doa-doa yang saya sampaikan, posisinya adalah di depan tempat jualan tadi. Saya suruh memarkirkan sepeda motornya di situ, teman saya suruh duduk di situ, saya suruh baca doa-doa yang sudah saya sampaikan. Kemudian berulang-ulang saya suruh baca, mulai maghrib sampai isya. Teman saya suruh membaca itu, ditambah saya bantu baca-baca doa di situ. Dan alhamdulillah begitu doa itu dibacakan, berangsur-angsur orang yang hitam, legam, yang tinggi besar itu, yang menghalangi orang datang itu, dia hilang. Itu dia hilang. Orang yang lewat itu banyak sekali yang datang, ya alhamdulillah. Jadi usaha yang kita lakukan untuk mengetahui apa penyebab dari dagangan teman saya yang tidak laku dalam waktu yang sangat lama, itu terpecahkan dengan diketahuinya adanya seseorang yang berpostur hitam besar yang menghalangi dan mengarahkan orang untuk pergi. Ya, memang kita tidak tahu, kita tidak berprasangka buruk pada orang lain, tapi yang jelas kita mengupayakan untuk mencarikan jalan keluar, sehingga bayangan hitam yang menghalangi itu kita kembalikan pada alamnya dia sendiri, sehingga tidak berada di alam manusia. Dan dengan usaha seperti itu, akhirnya kegiatan perdagangan teman saya tadi alhamdulillah berangsur-angsur mulai lancar, mulai baik, banyak yang datang, banyak yang membeli untuk mereka bawa pulang. Ada juga yang dimakan situ, ada yang bawa pulang. Jadi itu teman-teman sekelumit cerita tentang ya penjaga hitam
yang ternyata dia adalah seorang atau sesosok makhluk astral. Saya tidak berani mengatakan dia memang sengaja di situ ataukah dikirim oleh seseorang untuk menghalangi atau mengganggu perdagangan orang lain. Saya tidak mencari sampai ke sana. Yang penting permasalahan selesai. Itu yang saya lakukan untuk menyelesaikan kegiatan yang dikeluhkan oleh teman saya. Oke sobat jari mata, itu tadi cerita tentang sosok hitam penjaga yang misterius. Tapi itu semuanya adalah kita kembalikan pada Tuhan, bahwa segala sesuatu memang sudah ditakdirkan, sudah ditata. Kita sebagai manusia dianjurkan untuk berusaha, berikhtiar, berdoa. Kalau memang sendiri tidak bisa, ya minta tolong orang lain. Itu dulu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan hari ini. Semoga cerita-cerita ini menjadikan sebuah pengalaman, ya pengalaman untuk saya secara pribadi maupun untuk teman-teman sobat jari mata. Terima kasih, kita ketemu lagi pada episode cerita-cerita misteri yang lain. Semoga nanti menjadikan pengalaman untuk kita semua. Terima kasih. Salam jari mata.